جبريل ينادي في الغار اقرأ فالله هو الباري خلق الإنسان ليعبده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita akan mempelajari tentang hadis ataupun petuah tauhid, petuah dalam kaitannya dengan akidah dan tasawuf, yaitu yang sering kita dengar ialah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia telah mengenal Tuhannya. Maka kita akan membaca kajian redaksi teks daripada petuah ini sekaligus dengan makna yang dikehendaki oleh para ahlinya, oleh para ulama. Seperti apa kita ikuti, semoga menjadi tambahan kecerdasan spiritual bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. من الأكوان وما فيها يا رب صلاة لا تنفد ابدأ في الهجرة يا نور ورحل فل. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita jadikan referensi di mudzakarah kita kali ini ialah kitab Al-Ma'man Minad Dhalalah fi Aqaididdin wal Millah, disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau adalah Khadimul Ma'had, pengasuh pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Yang akan kita baca ialah di buku ini jilid kedua, di kitab ini jilid kedua, yaitu Al-Babul Ashir, terletak di bab yang ke-10. Fi mabahasi, fokus pada kajian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'dah. Faqad katsura su'al min ba'dil asdiqa. Penulis ini menjelaskan bahwa sungguh ada banyak pertanyaan dari sebagian sahabat beliau penulis, maknal hadis alladzi ishtahara 'alal alsinah, yaitu tentang makna hadis yang telah masyhur atas beberapa lisan, yang mana hadis tersebut berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Wa rubbama fuhima minhu ma'nan la sihhata lahu. Dan terkadang muncullah pemahaman dari hadis tadi yang tidak sahih, yang tidak benar. Wa rubbama nusiba ila qaumin akabirah, dan juga terkadang makna itu dinisbahkan kepada kaum yang, kepada tokoh-tokoh besar. Faraqamtu fi hadzal kitab ma yubayyinul hal wa yuzilul iskal wa fihi maqalat. Jadi ada dua kajian yang akan dikaji oleh penulis yang terkait dengan hadis tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Al-maqalul awal, kajian beliau yang pertama ialah anna hadzal haditsa laisa bi sahihin. Hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini tidak sahih. Wa qad su'ila anhu an-Nawawi fi fatawihi, maka An-Nawawi pernah ditanya dalam beberapa fatwanya. Faqalah, beliau berkata, innahu laisa bisabitin. Jadi hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini adalah tidak subut, tidak sabit, tidak resmi, bukan hadis resmi. Waqala Ibnu Taimiyah maudhu', bahkan Ibnu Taimiyah berkata ini adalah maudhu', palsu. Waqala Az-Zarkashi juga berkata fil hadisil mustahirah,
Zakara Ibnu Sam'ani menyebutkan annahu min kalam Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Jadi pernyataan ataupun idiom man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini adalah kata Ibnu Sam'ani seperti yang dijelaskan oleh Az-Zarkashi, ini adalah merupakan petuah yang lahir dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Jadi pernyataannya Mu'adz ar-Razi, bukan hadis Nabi, bukan. Ini kata Az-Zarkashi. Ini dari sisi redaksi ya, redaksi petuah tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi bukan hadis yang sahih kalau versi Nawawi, bukan hadis yang resmi yang sabit, dan menurut versi Ibnu Taimiyah adalah maudhu. Kalau dipaksa untuk dikategorikan sebagai hadis adalah hadis maudhu, palsu. Kalau versi Az-Zarkashi ini bukan hadis, tapi pernyataannya Yahya bin Mu'adz ar-Razi, petuahnya Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Sekarang al-maqalus tsani, kajian penulis yang kedua tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pemaparan beliau ialah fi maknahu, terkait pada maknanya. Qala Nawawi fi fatawih, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam beberapa fatwanya apa makna daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maknanya ialah man arafa nafsahu bid-du'fi wal iftiqar ila Allah wal ubudiyyati lahu. Siapa yang mengenal dirinya dengan kelemahannya, dengan butuhnya kepada Allah, mengenal dirinya dengan karakter kehambaannya, bahwa dirinya pantasnya ya memang menghambakan diri kepada Allah, arafa rabbahu, maka ia telah mengenal Tuhannya, bil quwwati, dengan kekuatan Tuhannya, wal rububiyyati, dan karakter ketuhanan daripada Tuhannya, wal kalamil mutlaq, dan ia akan mengenal Tuhannya, akan mengenal Allah dengan kesempurnaan absolut yang dimiliki oleh Allah, wasifatil aliyah, dan juga ia telah mengenal Allah dengan beberapa sifat luhur yang dimiliki oleh Allah. Wa qala asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah, ini Tajuddin Ibnu Athaillah berkata fi Lataiful Minan, dalam kitab Lataiful Minan, sami'tu Syekhana Abul Abbas Al-Mursi, kata Ibnu Athaillah, aku mendengar guruku yaitu Abul Abbas Al-Mursi yaqul, beliau berkata begini, fi hadzal hadis ta'wilani. Jadi kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini dikategorikan hadis, maka dalam hadis ini, dalam redaksi ini ada dua takwil, ada dua penafsiran. Kata Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Tajuddin Ibnu Athaillah, ihdahuma yang pertama, takwil yang pertama ialah ay man arafa nafsahu bidhulliha wa ajziha wa fakriha arafallaha bi'izzihi wa qudratihi wa ghinahu. Versi Abul Abbas Al-Mursi ialah orang yang mengenal dirinya sendiri, bidhulliha, dia mengenal, menyadari bahwa dirinya itu hina, wa ajziha, bahwa dirinya itu lemah, wa fakriha, bahwa dirinya itu butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah, maka arafallaha bi'izzihi wa qudratihi wa ghinahu, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya, mengenal Allah dengan kemuliaan Allah, dengan kekuasaan Allah dan kekayaan Allah. Jadi fatakunu ma'rifatun nafsi awalan summa ma'rifatullahi min ba'di. Nah, jadi yang ma'rifatun nafsi yang lebih dulu ada pada hatinya, pada dirinya, dia mengenal dirinya dulu, yang kemudian dampaknya, efeknya ialah ma'rifatullah, ia akan mengenal Allah. Ini takwil yang pertama, penafsiran yang pertama. Wasani, adapun yang kedua ialah versi Abul Abbas Al-Mursi, anna man arafa nafsahu faqad dalla dzalika minhu ala annahu arafa Allah min qablu. Jadi
Sesungguhnya orang yang mengenal dirinya itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah lebih dulu mengenal Tuhannya. Ini takwil yang kedua. Jadi kenapa kok mengenal, kok muncul ma'rifatun nafsi? Mengenal bahwa dirinya itu hina, mengenal bahwa dirinya lemah, mengenal bahwa dirinya itu butuh pada Allah. Itu adalah dampak efek daripada ma'rifatullah yang datang lebih dulu pada dirinya, yang muncul lebih dulu. Jadi awalnya ma'rifatullah dulu, mengenal Allah dulu, yang kemudian akan berdampak hamba tersebut menjadi mengenal dirinya sendiri. Jadi takwil yang kedua. Maka fal awal halus salikin, takwil yang pertama tadi yaitu ma'rifatun nafsi dulu, yang kemudian akan berdampak ma'rifatullah, itu adalah halus salikin, karakternya para salik, orang yang masuk ke jalan akhirat. Wasani, adapun takwil yang kedua ini adalah halul majzubin, karakternya beberapa hamba yang majzub, yang sudah terbuai dengan Allah. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana menurut Abu Thalib Al-Makki? qalla nasirul asbabi ma dhannuka bithnaini ijtama'a thalithuhum rabbul arbabi wa yusaddul qawmu